Sadar, sekolah aman, berkesadaran, dan reflektif. Setiap anak datang ke sekolah bukan hanya membawa tas dan buku. Mereka membawa perasaan, pengalaman, dan cerita yang tidak selalu terlihat. Ada yang datang dengan semangat, ada yang datang dengan kegelisahan yang belum mereka ceritakan. Bu, aku diejek, tapi katanya bercanda. Itu bully atau bukan? Pertanyaan itu sederhana, tapi mengubah cara pandang saya tentang arti aman. Selama ini, sekolah dianggap aman karena tidak ada perkelahian, tidak ada laporan bullying, tidak ada konflik besar. Tapi ternyata aman tidak cukup dilihat dari yang tampak, aman juga harus dirasakan. Sekolah kami sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Anak-anak belajar dalam lingkungan yang tertib dan nyaman. Guru-guru hadir dengan kepedulian. Orang tua memberikan dukungan yang luar biasa. Semuanya berjalan dengan harmonis. Rapor pendidikan pun menunjukkan 6 indikator yang berwarna hijau semua. Baik karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, maupun iklim kebinekaan. Kami memulai hari dengan pemenuhan kebutuhan spiritual, yaitu kegiatan ibadah pagi, mulai sholat duha berjamaah, zikir hingga membaca kitab suci. Kami juga melakukan pembelajaran berkesadaran untuk mengucap syukur atas berkat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kami juga mempererat hubungan dengan sesama manusia melalui kegiatan al-alaq peduli untuk memperkuat berbagi dan empati tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, ras, dan suku bangsa. Kesehatan dan kebersihan sekolah selalu kami jaga. Kami memiliki zona aman di sekolah, melaksanakan kegiatan kolaboratif murid, juga melakukan simulasi keselamatan bersama BPBD Kota Bekasi. Namun terkadang di balik suasana yang terlihat baik, masih ada perasaan yang belum tersampaikan. Ada anak yang memilih diam saat terluka, ada yang menganggap ejekan sebagai candaan biasa, dan ada konflik kecil yang belum terselesaikan. Saat pembelajaran berlangsung, kadang ada konflik kecil yang terjadi, sehingga guru berkata, "Sudah, jangan bertengkar." Anak-anak memilih diam, tapi wajah mereka masih terlihat kesal. Sebagai guru, kami ingin membantu anak-anak menyelesaikan masalahnya. Namun ternyata tidak selalu mudah memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Sebagai kepala sekolah, saya mengajak Bapak dan Ibu guru untuk berdiskusi mengenai hal ini. Kami mulai dengan langkah sederhana, duduk bersama, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi mencari bagaimana sekolah bisa lebih memahami anak-anak. Bapak Ibu, mungkin sekolah kita sudah aman, tapi apakah semua anak benar-benar merasa aman? Guru-guru kami saling diam dan mulai berpikir. Lalu ada yang menyatakan, kadang memang ada anak yang diam, Bu. Lalu setelah diajak bicara, ternyata dia sedang sedih. Guru lain menimpali, saya juga terkadang bingung, Bu. Apakah ini hanya konflik biasa atau memang anaknya memendam luka? Lalu saya merespons, mungkin selama ini kita terlalu fokus membuat anak disiplin, tapi belum cukup hadir untuk memahami perasaan mereka. Para guru pun mengangguk setuju. Bapak Ibu guru, anak-anak tidak selalu butuh guru yang sempurna, tapi mereka butuh orang dewasa yang mau mendengar dan belajar saling memahami. Kami sepakat mewujudkan sadar, sekolah aman, berkesadaran, dan reflektif. Bukan sekolah tanpa masalah, tapi sekolah yang memilih hadir, mendengar,
dan belajar saling memahami. Karena anak-anak tidak hanya ingin belajar pengetahuan, namun juga belajar saling memahami. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang membuat anak menjadi pintar, tetapi tentang membantu mereka merasa aman, mengenal dirinya, memahami orang lain, dan tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Inilah Sadar, sekolah aman, berkesadaran, dan reflektif.